kita secara khusus akan membahas beberapa beberapa materi kita untuk baik di remaja maupun di kelas Immanuel. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, karena yang di kelas yang di kelas Immanuel itu ada satu materi yang tidak dibahas karena karena bertepatan dengan Paskahnya digabung ke ke yang rame-rame gitu ya, ke kelas lainnya. Puji sudah masuk. Kita akan mulai persiapan kita pada malam hari ini, rekan-rekan yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat untuk doa pembuka, saya minta Mbak Ning deh, boleh doa buka? Silakan Mbak Ning. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kalau kami pada saat ini berkumpul bersama lewat media online ya Bapa, biarlah pada persiapan malam hari ini, Tuhan Yesus juga membantu kami memberi hikmat, sehingga apa yang Pak Sam sampaikan boleh menjadi persiapan kami dalam kami juga menyampaikan ke remaja maupun ke anak-anak di sekolah minggu. Bapa, di tengah ketidakmampuan kami, di tengah keterbatasan kami, kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan kami dalam pelayanan ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, persiapan kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ning. Ya, siap. Oke, Kak Dian. Baik. Ya, kita akan mulai rekan-rekan dengan apa yang akan kita bahas. Yang akan dibahas itu yang pertama, di mana bulan April itu kita akan banyak bicara bahwa semua karena anugerahnya gitu ya. Apalagi ini adalah momen Paskah gitu ya. Di mana pertama itu pertobatan sebagai gaya hidup di minggu pertama. Nah, ini yang kita tidak bahas di minggu kedua karena di kelas Immanuel itu kita Paskahnya digabung dari kelas Daud sampai dengan kelas Immanuel yang di bawah gitu ya, dimana temanya adalah anugerah dalam kebangkitan, bacaannya tentang tentang Paskah gitu ya. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang yang bangkit dari keterpurukan minggu ketiga. Ini judul yang diterjemahkan karena judul aslinya kalau kita lihat di draft remaja itu adalah Rise Up from Darkness gitu ya. Jadi supaya kita memudahkan untuk ini kira-kira arahnya mau kemana, arah pembahasannya. Jadi saya coba terjemahkan, yaitu bangkit dari keterpurukan, darkness itu kan kegelapan gitu ya. Minggu keempat itu kalau di draft remaja urutannya itu rada nabrak dengan ayat Alkitabnya. Karena apa? Karena kalau di draft remaja itu tulisannya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Sedangkan kalau kita lihat di ayat Alkitabnya itu bicara iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Jadi saya sedikit balik urutannya karena ini berkaitan dengan teologis juga. Lalu yang kelima, itu minggu kelima yang akan kita bahas secara khusus, itu adalah judulnya bukan dengan barang fana. Kita akan masuk ke minggu pertama, di mana bahannya pertobatan sebagai gaya hidup. Untuk yang di kelas Immanuel, minggu pertama itu adalah ini, Katari, bener ya Cik? Betul Pak. Oke, untuk di kelas saya juga menyapa yang baru bergabung, Pak Yunus dan Pak Puji, gitu ya. Untuk minggu pertama ini, saya minta tolong Katari untuk baca Lukas 3 ayat 7 sampai dengan 16. Dipersilakan, Katari. Pak Sam, maaf. Sebelumnya Ya, mungkin teman-teman ada yang nggak ada bahannya, PDF-nya ada nggak Pak? Yang draft remajanya biar sekalian pada baca. Nah, draft remaja yang PDF-nya ada nggak? Yang kan kemarin kita dapatnya cuma sampai Februari ya. Yang Maret, April ada nggak?
Nah, Biar teman-teman karena dikasih juga. bukunya sudah selesai dicetak, Ci, jadi nggak ada lagi dikeluarin tuh PDF-nya sama mereka. Jadi Oh, kasihnya versi buku gitu. oh gitu. Paling difotoin, Ci. Oke, oke. Iya, Ci. Waktu itu PDF dikeluarkan, saya dapat di grup chatnya pendeta karena yang versi cetaknya belum jadi sampai bulan Februari. Gitu. Itu Ini sih. soalnya dadanya sampai Februari. Uh-uh. Takutnya ada teman-teman yang nggak punya bukunya kan, jadi nah itu. Paling nanti coba difotoin aja kali ya, Ci, atau biasa Ya, sih fotokopiin lah gitu. ya. Oke, siap, Ci. Silakan Kak Tari. Ya, Lukas 3 ayat 7 sampai 16. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Lapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Tari. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahan ini ya dengan temanya juga gak asing gitu ya, karena kayaknya saya belum lama deh ngotbahin bagian ini gitu. Judulnya juga kurang lebih sama, bacaan Alkitabnya sama. Apa sih yang mau kita lihat dari bahan Alkitab ini? Dari Lukas ini gitu ya. Ini merupakan sebuah bagian Injil yang memaparkan bagaimana Yohanes Pembaptis itu memulai pelayanannya menyuarakan panggilan pertobatan kepada bangsa Israel. Ya. Kalau kita lihat ini secara khusus memang membahas tentang identitas Yohanes Pembaptis gitu ya. Bagaimana ia memulai pelayanannya, apa yang ia lakukan dan apa yang ia suarakan. Dan Yohanes melakukan ini sebagai penggenapan, apa yang Yohanes lakukan ini menjadi penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Nubuatnya itu ada di Yesaya 40 ayat 3, di mana Yohanes menjadi sosok yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias yang akan memulihkan Israel secara total. Setelah mereka, secara khusus bangsa Israel, menjadi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ketika Yohanes menyuarakan ini, bangsa Israel itu memang di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mereka yang pertama, mereka berada di bawah kekuasaan Romawi. Lalu juga yang kedua, para pemimpin agama mereka, para ahli Taurat itu mereka tidak lagi berfungsi untuk menyuarakan suara kenabian, tetapi lebih menjadi penyambung lidah pemerintah gitu ya. Ini terjadi kalau kita lihat ketika konteksnya itu ada di kelahiran Yesus. Kita bisa lihat imam besar itu ada 2 gitu ya. Harusnya kan imam 1, ini imam besar ada 2. Dan itu juga
penunjukannya tidak lepas dari intrik-intrik kepentingan politik Romawi di sana. Ini menandakan kondisi bangsa Israel yang berjalan di dalam kegelapan sebagai umat pilihan Allah dari yang tadinya umat yang Tuhan perkenan menjadi umat yang seakan-akan dalam tanda kutip ditinggalkan Tuhan. Melalui panggilan ini, Yohanes mengajak semua bangsa Israel, semua elemen bangsa Israel yang mendengarnya untuk melakukan tindakan pertobatan. Ditunjukkannya lewat apa? Lewat baptisan. Dan baptisan menjadi tanda komitmen bagi setiap mereka yang merespon panggilan pertobatan dari Allah yang disuarakan lewat Yohanes, yang menandakan bahwa mereka itu mau bertobat dan mau menjadi umat yang dibaharui. Karena apa? Karena seperti yang di dalam ayat Alkitab kita katakan, gitu ya, bahwa Mesias itu akan menghakimi mereka, akan mengadili mereka. Alat penampi sudah di tangannya. Ya, kesannya memang menyeramkan, gitu ya. Kesannya menyeramkan. Dan penggambaran ini adalah penggambaran yang Yohanes suarakan, gitu ya. Kesannya sangat menyeramkan. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, mengumpulkan gandum dalam lumbungnya, gitu ya. Terus juga kapak sudah tersedia, itu sudah menandakan bagaimana ketika Mesias itu datang, maka keadaannya adalah Mesias itu akan melakukan seleksi, akan memilih mana umat yang setia. Oleh karenanya seruan pertobatan itu disuarakan kepada bangsa Israel, dan apa tandanya ketika seseorang itu ingin menyatakan pertobatannya, yakni lewat baptisan yang mereka terima. Baptisan adalah tanda komitmen. Komitmen yang menandai bahwa mereka adalah umat yang telah dibaharui dan mau hidup secara baru di dalam Tuhan. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dari kisah cerita ini? Tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, banyak anak-anak kita gitu ya, di sekolah minggu, bahkan sebagian dari orang tua mereka yang belum memahami makna baptisan sebagai panggilan untuk menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup. Kemarin saya ikut percakapan orang tua calon baptis gitu ya, ketika ditanya kenapa anaknya mau dibaptis gitu ya, supaya memperkenalkan pada Tuhan gitu ya. Padahal kita kalau buka di tata gereja, dan beberapa kali saya ingatkan kepada orang tua calon baptis dalam percakapan gitu ya, bahwa baptisan itu adalah tanda komitmen kita. Secara khusus kalau buat baptisan kudus anak, itu adalah tanda komitmen kita untuk mendidik mereka dalam iman gitu ya, sampai nanti mereka siap untuk mengakui imannya secara pribadi gitu ya. Banyak anak-anak juga akhirnya apa? Akhirnya anak-anak banyak yang memaknai, oh baptisan ya udah itu kewajiban kok. Ya karena saya orang Kristen saya dibaptis, selesai. Bukan memaknai itu sebagai sebuah panggilan pertobatan, sebuah panggilan yang menyatakan bahwa mereka bukan lagi orang yang hidup menurut cara dunia, tetapi mereka adalah pengikut-pengikut Kristus, dan mereka adalah hamba Tuhan bahkan sejak mereka kecil. Mereka kurang memahami itu. Banyak anak-anak yang kurang memahami makna baptisan. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajarkan kepada anak dan mengingatkan kembali, apalagi ini di Minggu Prapaskah 6 momennya, 1 minggu sebelum Paskah. Kita mau mengingatkan kepada anak-anak dan remaja tentang makna baptisan mereka. Makna baptisan itu adalah tanda bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Ya. Sekali lagi, hamba Tuhan itu bukan hanya penatua dan pendeta, tetapi hamba Tuhan adalah kita semua yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kita adalah hamba Tuhan, kita adalah milik Allah. Sehingga sebagai orang yang telah dibaptis, orang yang telah dibersihkan, orang yang telah disucikan, kita harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Gimana menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup sehari-hari? Yaitu dengan hidup menurut kehendak Allah. Bukan hidup menurut cara ataupun pandangan kita sendiri. Makanya tujuannya dari materi ini adalah anak menjadikan dan menyatakan pertobatan sebagai gaya hidup lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan mereka yang mencerminkan identitas sebagai orang-orang
yang telah dibaharui, mereka yang telah dibaptis, mereka yang telah dimandikan, dan mereka yang telah bersih. Itu untuk minggu pertama. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau memberi respon atau bertanya terlebih dahulu, dipersilakan. Berat nggak sih Pak ngomongin baptisan ke anak-anak? Tapi banyak anak yang nanya sih, Ci, dari kecilnya udah nanya gitu ya. Beberapa kali udah nanya, kenapa sih kita mesti dibaptis, dan orang tuanya kalang kabut jawabnya, Ci. Memang butuh trik khusus sih untuk menjelaskan ke mereka, tapi mereka juga udah mulai nanya gitu. Apalagi anak sekarang kritis-kritis pandangannya. Kalau untuk remaja mungkin ini ya Pak ya, Pak Sam. Ya, Pak Yunus suaranya kurang kedengeran. Kecil banget soalnya di ini. Pemakan Pak. Ya, gimana Pak? Kecil ya? Nah, sekarang udah mendingan nih Pak. Oh iya, berarti harus mendekat. Ya kalau untuk remaja mungkin lebih ke ini ya, pertobatan yang sifatnya konkret ya Pak ya. Betul Pak, konkret. Ya, konkret, dan biasa kita menjelaskannya juga kalau seperti baptisan mungkin mereka ya sedikit banyak tahu, cuman makna dari baptisan itu yang mungkin mereka belum mengerti secara penuh mungkin ya. Betul Pak. Tapi pertobatan yang apakah pertobatan itu dilakukan sekali atau setiap hari, berarti kan berkelanjutan ya Pak itu. Betul, berkelanjutan. Ya, itu aja sih mungkin pada saat nanti di remaja itu kan pertobatan seperti apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin juga di remaja harus diantisipasi, ada mungkin sebagian dari mereka yang waktu kecilnya belum dibaptis gitu Pak. Nah, kita bisa bermain definisinya dengan mengatakan begini, kita kan menjadi Kristen itu adalah panggilan gitu ya. Menjadi pengikut Kristus itu adalah panggilan. Baptisan itu kan tandanya. Nah, sebagai pengikut Kristus yang nanti juga sebagian mungkin menerima baptis dewasa gitu kan, kita juga harus dari sekarang mempersiapkan diri kita dengan apa, menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup kita gitu Pak Yunus. Itu sih. Gitu juga yang mungkin harus diantisipasi di kelas Immanuel, karena apa, kayaknya sebagian di kelas Immanuel juga ada ya, setahu saya yang mungkin waktu anak-anaknya belum dibaptis gitu. Itu juga mesti diantisipasi pertanyaan-pertanyaan itu, apalagi anak-anak kita sekarang cukup kritis gitu ya. Anak kelas berapa SD kemarin ada saya dengar pertanyaan itu lumayan juga tuh tentang dosa gitu ya. Mereka udah nanyanya, kalau dosa ini gimana? Apakah kalau saya melakukan, benar nggak sih kalau saya melakukan kesalahan ini dosanya dibebankan ke orang tua gitu ya. Nah itu kan kita mesti pinter-pinter menjelaskan. Kalau itu sih memang udah jadi tradisi di teman-teman daerah Sumatera ya, yang istilahnya bahwa sebelum disidi itu dosa mereka itu ditanggungkan kepada orang tua. Itu juga mesti jelasin tuh Pak Sam kayaknya ya, untuk mereka gitu. Kemarin ada anak kecil loh Cik yang nanya ke saya, jadi akhirnya saya jelasin sebenarnya dosa itu bukan kita beban ke orang tua atau kemana loh. Dosa itu kesalahan kita. Coba deh sekarang kamu pikirin gini, kalau misalnya kamu jatuh karena kamu nggak memperhatikan jalan, kesalahanmu adalah nggak memperhatikan di situ ada batu. Yang sakit siapa? Kamu atau orang tuamu? Saya. Nah itu kayak gitu. Anak-anak hebat juga nih pertanyaannya gitu ya, dari SD. Kritis-kritis mereka anak-anak semakin ke sini. Makanya kayak di Immanuel kita juga, nah ini untuk rekan-rekan yang di Immanuel, kita juga harus antisipasi ketika baptis ini. Kan ada mungkin sebagian dari mereka yang waktu kecil belum dibaptis. Nanti, lah saya belum dibaptis dong waktu kecil. Ini gimana? Nah,
triknya adalah kita kan adalah pengikut Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Kita hadir di sini bukan kita yang mau, tetapi Tuhan yang menghadirkan kita. Makanya dari itu sebagai orang-orang yang telah Tuhan panggil, Tuhan pilih, kita harus menyatakan pertobatan sebagai gaya hidup kita. Gitu, sambil mempersiapkan diri kita untuk bisa kita arahkan untuk yang pertama menerima anugerah keselamatan di dalam kebangkitan Yesus Kristus di minggu depannya ke Paskah. Bisa gitu kita main pandangan teologinya ke situ. Gitu sih. Gimana rekan-rekan untuk minggu pertama, ada lagi? Mungkin memang makna baptisan dari anak-anak itu perlu ditanamkan juga sih ya Pak. Betul. Karena kan mungkin ada teman-teman yang sepermainan dengan mereka itu yang di luar kita itu sering menanyakan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau anak-anak kita tahu dan paham tentang arti baptisan itu, mungkin mereka akan lebih mungkin dengan bahasa mereka menjelaskan ke teman-temannya itu, minimal mereka akan ngerti dulu gitu. Betul. Menurut saya sih penting untuk disampaikan ke anak-anak juga. Ini itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Her, betul sekali itu. Saya sangat setuju bagian itu. Ada lagi rekan-rekan sebelum kita lanjut ke minggu ketiga, berarti minggu ketiga bulan April, karena minggu kedua saya nggak masukin di sini untuk yang kelas Immanuel. Katari aman? Aman, Pak. Aman, puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke minggu ketiga bulan April, ya, di mana temanya ini adalah tentang bangkit dari keterpurukan. Hampir saya terjemahkan kata-kata yang darkness itu bangkit dari titik nadir. Saya bilang, kok jadi kayak khotbah minggu yang lalu gitu, minggu ini. Ya, dengan tema dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35, minggu ketiga di Immanuel yang ngajar Cepa ya. Bersedia Ci sendirian dari 13 sampai 35 berapa ayat tuh? Boleh sih. Oke. Silakan Ci. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan seorang kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, makasih. Pak. Nah, rekan-rekan, untuk minggu ketiga di bulan April ini, bacaan kita dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, di mana ini merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang terjadi ketika Yesus bangkit dan masih berkaitan dengan ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 12 gitu ya. Sebagaimana ini dijelaskan dalam ayat 13. Dan dalam kesempatan ini Yesus menambahkan diri kepada muridnya yang bernama Kleopas bersama dengan salah seorang rekannya. Kalau kita perhatikan di ayat 18, Kleopasnya disebut, tapi rekannya kita nggak tahu siapa namanya gitu ya. Ada penafsir yang mengatakan, oh itu kayaknya istrinya, oh kayaknya ini siapa gitu ya. Tapi yang jelas satu namanya Kleopas, satu kita nggak tahu namanya siapa. Kleopas dan rekannya ini sedang membicarakan apa? Apa yang mereka bicarakan itu adalah yang terjadi di pasal sebelumnya, dari ayat 1 sampai dengan 12. Mereka merupakan yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mendengar kabar kebangkitan Yesus. Di ayat 10 sampai dengan 11, perempuan-perempuan yang ke kubur itu menyampaikan berita sukacita kepada murid-muridnya. Tetapi apa? Mereka tidak percaya. Yesus di ayat 25 sampai bilang, hai kamu orang bodoh. Menunjukkan, kamu udah dengar kayak gitu, masih tidak percaya, gimana sih gitu ya. Dan juga kalau kita ingat di bacaan kita, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal. Dalam kesempatan ini, Yesus membuka penghalang itu lewat apa? Lewat perjumpaan. Ketika mereka berjumpa dan mereka akhirnya mengenali dan mereka yakin bahwa yang berbicara di hadapan mereka adalah Yesus, mereka ngerti. Ya. Mereka akhirnya ngerti bahwa, oh ternyata yang saya sekarang bercakap-cakap dengan saya itu adalah Tuhan Yesus gitu ya, yang memang benar-benar kosong dan itu adalah benar gitu. Dan mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan tidak hanya mereka menjadi percaya, tapi mereka juga tergerak untuk meneruskan kabar sukacita itu kepada rekan-rekannya yang lain ya. 33 sampai dengan 35 kita bisa lihat bahwa mereka berjalan dari tempat mereka menuju Yerusalem untuk bertemu dengan rekan-rekan yang lain, mengabarkan kabar sukacita itu dan memberikan kesaksian bahwa apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan tadi itu adalah benar infonya, bukan berita yang apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dari cerita bangkit dari keterpurukan ini. Rekan-rekan, tentu kita tidak asing dengan istilah strawberry generation dan yang sejenisnya yang menggambarkan kondisi generasi anak muda kita yang rapuh, generasi galau lah istilah lainnya gitu ya. Mental tidak hanya mungkin badannya kuat, tetapi mental dan secara khusus spiritual mereka itu rapuh gitu ya. Mereka gampang gampang demot, bahasa kiranya demotivated gitu ya, motivasinya mudah hilang. Ketika ada tantangan, ada halangan sedikit, mereka udahlah capek lah gitu ya. Jadi lemah mentalnya, kurang kuat, dan ini dampaknya kemana? Dampaknya ke kehidupan spiritual mereka dengan relasi mereka dengan Tuhan. Dampaknya mereka jadi ragu. Mereka ketika mengalami keterbatasan, ketika mereka sampai di titik nadir, titik terendah dalam kehidupan mereka, mereka merasa dunia runtuh, mereka itu langsung lupa tentang identitas mereka sebagai seorang Kristen. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong mereka, dan juga mereka lupa untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan kepada Tuhan.
Mereka langsung pikirannya adalah, oh cuman gua doang, nggak ada yang ngerti gua. Padahal ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan mereka. Nah, melalui materi ini, kita mau mengingatkan lewat perjumpaan tadi, bahwa kita harus sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menggunakan segala cara untuk menolong kita. Seperti tadi, Kleopas dan temannya tadi. Mereka di tengah-tengah jalan, totonya Yesus datang. Padahal mereka itu tertutupi sesuatu lah untuk mengenal Yesus itu. Tapi Tuhan pakai cara di luar pemikiran, di luar bayangan mereka. Tidak tiba-tiba jreng, halo ini Yesus nih. Enggak, tapi secara pelan-pelan dibimbing. Dan segala tekanan yang mereka rasakan itu bisa Tuhan pakai untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih tangguh ke depannya. Kita mau menyadarkan mereka bahwa kalian ketika berada di tengah-tengah keterpurukan, ketika kalian merasa down, itu kalian gak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kalian. Walaupun mungkin kata lagu dunia tak mengerti gitu ya, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang kita rayakan kebangkitannya, dan minggu yang lalu itu adalah Tuhan yang menolong kita untuk mau bangkit bersama-sama dengan kita. Caranya pun bisa banyak. Tuhan bisa berbicara lewat banyak cara dalam kehidupan kita. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak sadar akan peran Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupannya. Termasuk menolong mereka untuk bangkit dari keterpurukan hidup. Seperti menolong Kleopas dan temannya tadi untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Menolongnya bahkan tidak hanya untuk sekedar bangkit saja, tetapi juga bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu untuk minggu ketiga bulan April 2023 ini. Barangkali ada respon dan pertanyaan dari rekan-rekan terlebih dahulu, dipersilakan. Ada mungkin dari Cepa atau dari Pak Her atau dari rekan-rekan yang lain, dipersilakan bila ada pertanyaan atau respon atau tanggapan. Aman. Aman sih, oke, nuhun. Aman rekan-rekan yang lain? Saya masih meraba-raba ini. Remet. Intinya menyemangati, Pak. Hampir mirip khotbah hari Minggu kemarin sih. Saya lihat temanya akhirnya bacaan. Cuman arahnya, memang bacaannya beda, tapi arahnya ya 11-12 sih. Tapi secara khusus ini kita mau menguatkan anak-anak gitu ya. Karena kan remaja tuh kadang gitu juga tuh. Remaja tuh saya perhatiin kalau udah kesusahan kayak orang tuh, dunia nggak ngerti sama gue nih. Pokoknya udahlah. Dan kalau udah ngomong kayak gitu, mereka tuh udah lupa tuh bahwa mereka tuh punya Tuhan yang mengerti dan mereka nggak mau komunikasi gitu ya. Jadi ya kita mau ngingetin ada Tuhan loh yang selalu bersama dengan kita ketika kita mengalami tekanan, kita berada di titik terendah, kita merasa dunia runtuh. Jangan lupa ada Tuhan, sama kayak yang dialami oleh Kleopas dan temannya itu. Itu sih sebenarnya arahnya, Pak. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi, Pak Her. Mudah-mudahan itu membantu. Tapi mereka itu kadang-kadang nggak merasa kalau mereka sedang down, terpuruk gitu. Oh, Seperti enjoy gitu. Atau nggak merasakan orang lain sedang terpuruk gitu. Berarti kalau gitu ada defense mechanism. Ada penyangkalan juga bahaya untuk anak-anak tuh seakan-akan gak kenapa-napa padahal lagi kenapa-napa gitu. Nah itu yang susah untuk dipahami. Ada penyangkalan diri. Belajar lagi nanti. Ya bacalah, nanti bagi-bagi.
Jadi kalau ujian lulus Baca-baca. semua. Bisa dikaitkan sama ini juga sih Pak. Kalau kita lihat si Kleopas ini ketika ngomong dia kayak nggak ada filternya, ngomong aja. Saya tuh lagi ngomongin ini loh, ini nggak ada defense mekanisme apa ketika Yesus bilang, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya." Mereka juga nggak ini aja, nyantai aja. Contohnya, oh ternyata ini benar-benar gini gitu. Mungkin ya nanti kita pelan-pelan Pak diarahkan untuk belajar mengakui sih sebenarnya akhirnya gitu. Tapi kalau dilihat Hmm? kemarin pada saat hari Minggu kan saya sempat ngobrol sama remaja itu ya yang di depan itu kan habis bulu tangkis itu Pak. Oh, Nah, itu sebetulnya mereka kan sekarang ini banyak yang ingin mencari untuk kuliah nih Pak. Nah, mereka tuh ada satu kekhawatiran. Kekhawatiran apakah dapat tempat yang diinginkan atau tidak gitu loh. Jadi pertama mungkin dari apa yang sekarang ini dijalankan hasilnya belum keluar. Tetapi nilai mereka kan sudah masuk didaftarkan dari sekolah itu ke perguruan tinggi kan. Nah di situ mereka itu ada rasa ketakutan tidak mendapatkan sesuai yang diharapkan. Makanya kemarin kan sempat sharing juga tuh, saya bilang berdoa itu lebih dahsyat hasilnya kalau kalian menyerahkan diri gitu. Jadi walaupun apa yang terjadi, tetapi kalau kalian menyerahkan pada Tuhan dengan berdoa itu niscaya hasilnya ada gitu. Cuman ya mereka memang ada rasa ketakutan dengan apa yang sudah dihasilkan pada saat dia belajar selama ini, Pak, gitu loh. Iya. Ya, karena mungkin merasa apa cukup nilai yang dia hasilkan itu loh. Ya, hampir rata-rata sih seperti itu kelihatannya. Memang kelihatannya sih mungkin di pandangan kita enjoy gitu kan. Tapi begitu kita ngobrol itu ya ada kesan seperti itu. Mereka ada ada pergumulan yang tidak terungkapkan gitu ya. Itu mungkin ya untuk menutupi atau gimana kita nggak tahu. Jadi kayak itu ya kayak jargon di pegadaian, mengatasi masalah dengan tanpa masalah harusnya. Mengatasi masalah dengan masalah. Ini numpuk masalahnya. Iya. Ya memang harus perlu ada teman untuk curhat dia sih menanggapi ngasih solusi, ngasih pandangan-pandangan yang sifatnya jangan sampai meninggalkan Tuhan seperti itu. Iya. Saya kira Pak Yus kemarin seru sekali di depan aula itu ngomongin badminton sama anak-anak remaja 2 itu. Oh ternyata itu pembicaraannya. Ya, karena kan si Widya sama siapa satu itu Pak? Si Marta. Ya, ada iparnya Pasam. Iya, itu. Karena kan Cigombong sama anak saya juga, ya ceritanya ke situ, akhirnya nyambung. Ya itu saya gali, mau kemana arahnya larinya, jadi masih bingung. Karena kadang kan antara orang tua dengan anak ini yang nggak klop Pak. Jadi saat ngambil jurusan gitu kan, itu jadi bentrok gitu kadang kan. Anaknya mau kemana, orang tuanya mau kemana. Ya itu yang mungkin jadi problem juga kan. Kalau si Wide itu kan memang pernah cerita sih ke saya waktu itu ngobrol dia mau ngambil jurusannya apa, kuliahnya di mana gitu. Memang agak jauh dari Cicurug gitu. Jauh banget sih bahkan. Iya, gitu. Makanya saat-saat inilah kita perlu juga dalam memberikan penguatan buat mereka sih kayaknya. Soalnya mereka rata-rata ngincer negeri sih Pak. Itu. Iya. Bagus. Ayo maju sih. Kemarin saya bilang juga jangan terlalu tinggi juga, harus ukur sesuai kemampuan gitu. Karena kan banyak yang kadang pilihnya itu yang favorit. Tetapi akhirnya kan kecewa karena kan persaingannya cukup tinggi kalau yang nyari yang favorit. Iya sih.
Gitu. Ya anak-anak yang kelas 3 SMP juga sama, ada beberapa yang sekarang juga lagi gundah gulana nih mau masuk SMA di mana gitu ya, udah pengen banget masuk sini gitu ya. Ya saya ngobrol beberapa kali sama tetangga juga ya kurang lebih gitulah gitu ya. Ini gini gitu ya. Oh, pengennya di sini gitu. Ya itu. Nah kemarin kan saya bilang ada cerebum itu loh Pak. Nah, itu kan bisa diukur tuh nilainya. Ya. Nilainya dimasukin, mana yang bisa masuk itu bisa jadi acuan. Gitu. Karena kalau ngambil yang terlalu tinggi kan passing grade-nya tinggi juga. Betul. Ada Gitu. rumusnya. Nanti malah kecewa. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kita lanjut ya ke Cukup, Pak. minggu keempat, ya? Cukup, Ada lagi? Pak. Cukup, Pak? Oh, oke. Kita lanjut ke minggu keempat, iman, pengharapan, dan kasih, di mana bahannya diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Untuk kesempatan ini saya mau minta tolong dengan hormat Pak Puji deh membacakan, mengingat beliau di minggu keempat di remaja ya. Pak Puji, boleh Pak Puji? Ya, siap. Puji Monggo, Tuhan. Pak. Iya, sebentar saya bukakan dulu ya. Mudah-mudahan ini Petrus saya itu enggak kesingsal ya. Petrus saya itu masih ada. Oh, masih ada nih Petrus saya ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Nah, yang demikian bunyi firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Pak Puji, maaf Betul ya? Pak. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ya. Oh iya, sorry. Ya, 1 Petrus 1 ayat ya. 3 Ayat 3 3. sampai 9. Sorry. Siap, Terpujilah Pak. itu ya. Mulai Betul. terpujilah ya. Betul ya. Terima kasih Pak Sam sudah diingatkan. Temanya dengan jelas sekali ya. Lewat minggu keempat ini ya. Pengharapan, iman, dan kasih ya. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai-nilai daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang
mulia, dan yang tidak terkatakan. Karena kamu itulah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Maaf terbata-bata. Ya, Terima kasih. Pak Puji. Ya, kalau kita lihat rekan-rekan terkait dengan bahan bacaan ini gitu ya. Maka ini merupakan sapaan Petrus kepada umat yang tersebar di daerah-daerah. Kalau kita lihat daerah-daerahnya ada di dalam ayat 1, ada beberapa daerah di situ disebutkan ya. Nah, secara khusus surat yang dibuat Petrus ini tujuannya mayoritas kepada orang-orang Yahudi Kristen di perantauan. Kenapa? Kalau ini nadanya penguatan, karena mereka mengalami tekanan secara identitas yang pertama, yaitu dari sanak saudara orang Yahudi, mereka dicap berbeda. Maupun dalam aspek kebebasan mengekspresikan iman mereka mendapat tekanan dari pemerintah Romawi. Karena apa? Kita harus mengingat rekan-rekan bahwa kekristenan pada saat surat-surat ini ditulis itu masih dianggap sebagai aliran sesat oleh pemerintah Romawi. Ya, dianggap melawan kaisar dan segala macamnya. Dan tambah lagi kalau ada identitas Yahudi, mereka yang menjadi pengikut Kristus, mereka ibaratnya udah langsung ya dikucilkan begitu ya. Nah, di dalam sapaannya ini Petrus menguatkan dan mengingatkan kepada umat tentang identitas mereka yang sesungguhnya, yakni apa? Mereka adalah umat yang telah dibangkitkan oleh Allah, yang telah dilayakkan juga menjadi layak begitu ya, untuk menerima dalam bagian ini suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu? Keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diimani oleh umat walaupun mereka dalam tekanan. Jadi melalui bagian ini Petrus mengingatkan kita ini walaupun ditekan oleh orang-orang. Kenapa kita ditekan? Karena kita itu spesial. Kita adalah orang-orang yang telah Tuhan mampukan, Tuhan buat jadi layak supaya kita terima keselamatan yang sangat dicari oleh orang-orang. Oleh karenanya kita harus beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan dan percaya serta yakin akan karya keselamatannya itu sekalipun kita di dalam tekanan. Karena apa? Karena iman itulah yang menolong kita untuk dapat bersukacita, untuk dapat memiliki sukacita berpengharapan di dalam Tuhan. Iman itulah yang membuat kita, kalau pakai bahasa lagu sekolah minggu, dapat tersenyum di kala suka maupun duka. Ketika kita diolok, dihina, kita mampu tetap tersenyum. Karena apa? Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku dan Tuhanku Yesus telah menyelamatkanku. Nah, diaminkannya gimana? Iman itu diaminkannya lewat tindakan kita untuk mengasihi, mewartakan kasih kepada sesama. Walaupun kita di dalam tekanan, walaupun orang-orang istilahnya ya melakukan kejahatan kepada kita, kita harus ingat bahwa firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan balaslah, tetapi kasihilah. Karena apa? Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Nah, apa yang mau kita tekankan dan ajarkan pada anak-anak? Kembali lagi, penekanannya masih mirip dengan yang minggu yang lalunya, bahwa kadang anak mengalami tekanan dalam hidup sehari-hari, di tengah pribadinya sendiri, di keluarganya kayak tadi yang Pak Yunus cerita, di tengah masyarakat, di gereja, dan dimanapun mereka berada, mereka selalu mendapatkan tekanan gitu ya. Tidak hanya anak-anak, kita pun juga selalu ada tekanan. Tekanan-tekanan ini kadang membuat mereka balik lagi seperti yang dikatakan di minggu kemarin. Mereka meragukan peran Tuhan. Karena apa? Kalau minggu kemarin kita ingetin anak-anak ada Tuhan loh yang senantiasa beserta dengan kita. Ada kalanya teman-teman yang dekat dengan kita ya kayak Ayub lagi gitu ya. Justru yang harusnya menguatkan malah menjerumuskan kita. Harusnya mereka menguatkan saya.
tetapi mereka malah menjauhi saya ketika kesusahan. Karena apa? Ada jargon yang mengatakan kalau senang dibagi-bagi, kalau susah sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, melalui materi ini kita mau apa? Kalau tadi kita mengingatkan anak-anak bahwa di minggu kemarin itu kita mengingatkan anak-anak bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, kita juga apa? Mau mengajak mereka jangan ketika kita punya teman-teman, ketika kita menjadi sebuah persekutuan, jangan ketika kita lihat teman kita susah, ketika kita lihat teman kita terjerumus gitu ya, mendapatkan tekanan dan tidak bisa bangkit lagi, jangan kita malah menambah tekanan itu. Justru kita harus kuatkan mereka, kita harus hadir, kita harus mau menolong mereka. Karena apa? Karena Tuhan telah lebih dahulu menolong kita. Kita adalah orang-orang yang sama-sama mendapat tekanan. Oleh karena itu kita harus menjadi kekuatan persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lain. Ingat, contohnya jemaat di mana yang Petrus sebutkan di ayat 1 tadi yang jadi tujuan Petrus. Mereka semua dapat tekanan, mereka semua dianggap sesat. Tapi apa? Petrus ingetin mereka, jangan tercerai-berai, melainkan ketika kita ditekan, rapatkan barisan. Kasihilah satu dengan yang lain. Berimanlah kepada Tuhan, kuatkanlah yang lemah. Maka dari itu tujuan dari materi ini adalah anak menunjukkan iman dan pengharapan yang benar kepada Tuhan lewat tindakan kasih yang menguatkan satu sama lain dalam menghadapi tekanan hidup. Baik tekanan dari diri mereka sendiri atau di dalam keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di tengah kehidupan bergereja sekalipun. Itu untuk minggu ketiga bulan April ini. Barangkali ada pertanyaan dari Pak Puji atau Kak Tari yang akan mengajar di minggu ketiga ini. Ya benar ya, Kak Tari apa Ciirin? Kak Tari sih saya. Minggu keempat kan ini? Keempat, sorry, keempat. Maaf. Ya Pak, Kak Tari. Benar ya Kak Tari, oke. Silakan Kak Tari atau Pak Puji minggu keempat, sorry. Ada pertanyaan atau mau tanggapan atau tambahan, silakan. Ya, kalau dari saya bersyukur dengan apa yang mantap banget ini penjelasannya Pak Sam ini. Bener saya merasakan dia mengulitin dari apa itu iman, apa itu pengharapan, dan endingnya adalah kasih. Itu luar biasa. Ya, walaupun dari adik-adik remaja itu seperti tadi disampaikan tekanannya teladannya, walaupun mereka itu dapat tekanan itu dari lingkungan, keluarga, gereja dan seterusnya, tapi sentral dari selama bulan April ini semua itu karena kita memperoleh anugerah dari Tuhan. Itu jadi kalau seandainya itu kita dapat tekanan yang merasa ini jangan ditinggalkan seperti tadi yang Pak Sam bilang, kita harus memberikan kekuatan, kita hadir di dalamnya, menolong, membantu, itu merupakan sikap tindakan. Puji Tuhan. Kalau menurut saya wis mantap lah. Top wis mantap. Matur nuwun Pak Puji, matur nuwun. Kalau Kak Tari aman ya? Ya, Pak Her. Sebelum ganggu. Ya, Kak Tari aman? Aman, Pak. Oke. Kalau semua aman, kita akan lanjut ke bagian terakhir dari persiapan kita. Minggu kelima, judulnya bukan dengan barang fana, judul lagu gitu ya. Bahannya masih dari 1 Petrus 1, tapi ayat yang 17 sampai dengan 25. Dalam kesempatan ini, saya minta tolong Ciirin untuk membacakannya. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. Bisa dibantu, Ci? Siapa? 1 Sam. Petrus 1. Bentar, Pak Sam. Ya, Pak Puji. Boleh nanti aku dari yang minggu keempat minta yang pemaparannya Pak Sam tadi, boleh nggak, Pak? Boleh, Makasih. boleh. Nanti saya share ya, Pak ya, di grup ini slide-nya. Makasih, matur nuwun. Sami-sami, Pak. Lanjut, Cirin. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25.
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Ci Irin. Nah, untuk minggu ke-5 ini, ya, secara khusus di remaja ada pertukaran pendeta, begitu ya, pertukaran PF. Kalau kita lihat, maka bahan Alkitab kita ini merupakan lanjutan ya, lanjutan dari minggu kemarin. Jadi masih berhubungan gitu ya, dari ayat 3 sampai dengan 9. Dan di mana bagian ini mengingatkan, Petrus kembali mengingatkan kepada umat tentang betapa berharganya penebusan dosa yang telah diterima oleh umat yang membaharui kehidupan mereka secara total. Lebih berharga dari emas dan perak gitu. Ini emas dan perak saya udah mahal gitu harganya. Ini tetapi itu walaupun mahal tapi fana. Ini lebih berharga karena apa? Dia tidak hanya mahal tetapi dia kekal untuk selama-lamanya. Penebusan inilah yang menyucikan serta menguduskan umat serta menolong dan memampukan mereka untuk hidup di dalam cara yang baru, cara hidup yang baru, cara hidup yang kembali mengajak umat untuk saling mengasihi dan memperlengkapi satu sama lain untuk mengerjakan panggilan misi Allah di tengah dunia. Karena di masa lalu kita ingat sebelum menerima karya penebusan maka manusia saling mengeliminasi satu dengan yang lain. Ketika telah menjadi umat yang baru di dalam Tuhan, maka hendaknya hidup kita harusnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mengeliminasi tapi memperlengkapi. Karena apa? Tuhan telah menebus kita dengan harga yang mahal. Dia telah membayar kita dengan lunas. Ya. Oleh karenanya itu muliakanlah Tuhan dengan segenap tubuhmu. Gitu ya. Itulah yang menjadi dasar di bagian Alkitab yang kita baca. Menjadi dasar pada minggu kelima ini. Bahwa kita telah ditebus. Mengingatkan lagi tentang makna Paskah kepada anak-anak, dan memang juga di minggu Paskah itu kan ada minggu Paskah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini anak-anak diingatkan lagi bahwa kita itu adalah ciptaan yang baru loh di dalam Tuhan. Harusnya kita tidak hidup dalam cara yang lama. Dan firman Tuhan yang telah Tuhan tempatkan dalam diri kita itu menjadi benih yang terus membaharui kehidupan kita. Firman Tuhan adalah sesuatu yang mengingatkan kita untuk hidup berpadanan seturut dengan kehendaknya. Apa yang mau kita tekankan pada anak-anak? Ini kembali lagi rekan-rekan, ada kalanya anak-anak dan sebagian dari orang tua juga kurang memaknai identitas sebagai pengikut Kristus atau sebagai Kristen. Karena apa? Kadang menjadi Kristen hanya dimaknai sebagai, oh kenapa kamu Kristen? Ya papa mama saya Kristen, ya pasti saya Kristen. Saudara-saudara saya, kakek nenek saya Kristen, ya pasti saya Kristen. Oh saya suku ini ya udah identik Kristen, ya pasti saya Kristen. Kadang kita anak-anak pun juga hanya memaknai Kristen ya sebatas itu saja.
Orang tuanya juga mungkin demikian. Padahal seharusnya sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, umat yang telah ditebus Allah, Kristen itu adalah panggilan untuk mengingat karya keselamatan yang telah kita terima dan menyatakan keselamatan itu dengan menjaga kekudusan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ketika kita menjadi Kristen, kita malah menjadi abai terhadap hidup kita, tetapi karena kita adalah orang Kristen, maka kita harus menjaga kekudusan hidup. Kita harus berkenan di hadapan Allah, menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadanya. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak dan anak-anak untuk mengingat bahwa karya penebusan lewat Yesus Kristus itu memang sudah seharusnya membaharui kehidupan kita. Karena Dia telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, ciptaan yang kudus dan berkenan kepadanya. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi barang yang abadi dan kekal. Kita pun punya kekayaan yang abadi, bukan fana dan kekal. Kita punya kekayaan yang kekal, yaitu apa? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kerjakanlah keselamatanmu. Dan tujuan dari materi ini adalah anak menghargai keselamatan dari Allah dengan mau mempersembahkan dirinya secara utuh, yakni dengan hidup yang berkenan kepada Allah. Itu minggu kelima. Barangkali ada respon dari rekan-rekan, pertanyaan, tanggapan, dipersilakan. Aman, rekan-rekan, minggu kelima. Aman, Pak. Aman nih, Ci. Oke. Ya, rekan-rekan lain ada respon atau tambahan? Oke, kalau sudah tidak ada, cukup. Oke, ya. Kalau sudah tidak ada, berarti materi persiapan kita sampai di sini dan persiapan kita sudah selesai, baik untuk kelas Immanuel maupun juga rekan-rekan penatua yang akan menjadi PF di remaja. Dan kita akan menutup persiapan ini di dalam doa. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk mengajar anak-anak-Mu di bulan April ini ya Bapak. Biarlah apa yang telah kami terima boleh kami pahami, kami resapi, dan juga pada saatnya nanti boleh kami wartakan di dalam hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Biarlah dalam masa-masa ini kami boleh semakin mempersiapkan diri kami dan menggali firman-Mu lebih dalam lagi. Jika sebentar kami akan berpisah, berkati hidup kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian atas partisipasinya. Tuhan memberkati. Pak Sam. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Sam, selamat malam.